Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara lebih suka kalau belanja itu lebih suka beli barang yang asli atau yang KW? Asli ya, bulat ini jawabannya ya. Ya saudara, tentu masing-masing jenis ada plus minusnya ya, ada bagus buruknya. Kalau kita beli barang yang asli, plusnya apa? Kualitasnya pasti terjamin ya. Kualitasnya terjamin, garansinya jelas. Lalu kalau kita pakai di luar juga nggak malu-maluin, begitu kan ya? Pakai HP begitu ya, orang mereknya Samsung, punya kita mereknya Samsung begitu. Kalau orang baca kan ini merek apa? Oh, temennya Samsung begitu. Agak malu-malu kita kasih taunya gitu ya kalau bukan yang asli. Tetapi ada juga orang-orang yang memilih barang-barang yang KW gitu ya, yang palsu dengan alasan apa? Murah pasti ya, harganya murah. Karena murah jadi gampang dimiliki. Lalu karena murah juga kalau rusak nggak terlalu sakit hati ya. Alah segitu doang nggak apa-apa lah rusak, daripada yang asli mahal kalau rusak nyesek begitu ya, sedih rasanya. Tapi kalau yang KW kalau rusak sakitnya nggak sesakit kalau yang asli rusak. Sekalipun dua jenis barang ini ada plus minusnya gitu ya, ada tim pendukungnya masing-masing. Tetapi saya yakin kita tetap lebih senang dengan produk-produk yang asli. Ya, kita tetap senang dengan sesuatu yang sifatnya asli. Coba kalau beli produk perawatan wajah. Saudara sembarangan aja, wis lah yang penting murah begitu. Ternyata palsu. Nggak tahu kandungannya apa, entah itu tepung terigu atau tepung maizena begitu ya, pok gitu ya. Lama-lama kan efeknya nggak bagus. Atau kalau saudara membeli perhiasan, tentu pasti juga maunya yang asli ya, nggak yang imitasi. Kecuali untuk alasan-alasan tertentu ya, ada juga orang yang belinya imitasi. Tapi bagaimana dengan cinta? Mau cinta yang palsu atau cinta yang asli? Pasti yang asli ya. Kalau janji, mau janji palsu atau janji asli? Pasti juga janji yang asli. Setelah di dalam banyak hal, sekalipun barang-barang yang imitasi, barang-barang KW itu punya sisi positifnya, tetapi dalam banyak hal, kita pada dasarnya tetap lebih senang memiliki sesuatu yang sifatnya asli. Untuk dalam banyak hal kita mau yang asli, tetapi firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana umat Allah, Yehuda itu memilih untuk melakukan ibadah yang palsu. Dan ini menjadi peringatan untuk kita renungkan pada pagi hari ini terkait ibadah kita. Apakah kita sedang menjalani ibadah yang asli atau yang palsu? Yesaya pasal 1 ditujukan kepada bangsa Yehuda yang menghadapi ancaman serangan dari bangsa Asyur. Ancaman serangan ini bukan sekedar permasalahan politik dua negara Yehuda dengan Asyur, tetapi di balik rencana penyerangan Asyur itu ada tangan Allah yang menggerakkan Asyur untuk menyerang Yehuda. Kenapa? Karena Allah sedang menghukum Yehuda. Setelah kalau kita membaca Yesaya 1 ayat 1 sampai 9, kita lihat secara sekilas. Firman Tuhan berkata, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar.
Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dari bagian ini kita melihat apa yang terjadi dengan Yehuda. Allah mengatakan Yehuda memberontak terhadap Allah. Yehuda yang sudah Allah selamatkan menjadi bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Yehuda menjadi bangsa yang meninggalkan Allah, menghina Allah, membelakangi Allah. Umat yang sudah Allah tebus ini, umat yang sudah Allah selamatkan ini, pada satu hari menjadi umat yang tidak tahu diri dan bertindak kurang ajar terhadap Allah. Kepada umat yang demikianlah Allah memberikan teguran yang sangat keras. Allah memberikan hukuman dan juga peringatan yang begitu keras kepada bangsa ini. Bangsa ini ketika Allah berkata kepada Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada Yehuda, bangsa ini sudah mendapatkan teguran di masa yang lalu. Tapi pada saat yang sama Yesaya memberikan peringatan, kalau kamu nggak berubah, hukumannya lebih besar. Di ayat yang kelima dan keenam, Tuhan menggambarkan Yehuda ini seperti anak yang udah dipukul habis-habisan sama bapaknya karena nakalnya, karena saking jahatnya anak ini. Sudah dipukul habis-habisan, seluruh badan dari kepala sampai kaki semua sudah bengkak, semua sudah dibalut, semua sudah tertutup oleh balutan luka. Nggak ada tempat yang tersisa untuk bisa dipukul. Allah gambarkan Yehuda seperti itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun kamu masih menghina Allah, kata Tuhan. Sehingga Allah memberikan peringatan yang lebih keras lagi bahwa bangsa ini akan ditunggang balikan oleh bangsa yang asing. Sebagaimana kehidupan Yehuda setelah menerima peringatan Allah, setelah Allah menegur dan memperingati mereka dengan keras. Ayat 10-15 yang tadi kita baca. Mereka beribadah, mereka berdoa, mereka memberi persembahan, mereka merayakan hari-hari raya. Tetapi Allah tidak berkenan dengan ibadah mereka. Bahkan Allah berkata, aku jijik melihat semuanya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang bisa rajin beribadah, seseorang bisa rajin melayani, seseorang bisa memberikan persembahan dengan jumlah yang besar dengan setia. Tetapi belum tentu Allah berkenan pada hidupnya. Pada saat yang sama, orang seperti ini bisa menghina Allah. Kenapa Allah tidak berkenan dengan ibadah Yehuda? Di ayat yang ke-13 bagian terakhir Allah mengatakan perayaanmu penuh kejahatan. Ayat 15 bagian terakhir Allah berkata tanganmu penuh dengan darah. Tetapi ayat 16 sampai ayat yang ke-17 memperlihatkan kepada kita lebih jelas lagi apa yang dilakukan oleh Yehuda sehingga ibadah mereka tidak berkenan. Atau lebih tepatnya apa yang tidak dilakukan oleh Yehuda sehingga Allah tidak berkenan pada ibadah mereka. Ayat 16 dan 17 Allah berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh Yehuda. Allah menegur mereka, Allah mengatakan kepada mereka, karena kamu abai ketika ada ketidakadilan terjadi di depan matamu sendiri. Karena kamu abai ketika kamu melihat anak-anak yatim, ketika kamu melihat janda-janda hidup sengsara di depan matamu, tetapi kamu abai terhadap mereka. Bahkan kamu sendiri yang menyebabkan hidup mereka menderita. Allah mengatakan karena kamu melakukan itu, ibadahmu tidak berkenan di hadapanku. Karena kamu mengabaikan orang-orang yang susah di depan matamu, aku tidak berkenan kepada ibadahmu. Penolakan Allah atas ibadah Yehuda karena pengabaian mereka menjadi peringatan bagi kita hari ini. Kita mungkin rajin beribadah, kita mungkin rajin melayani, kita mungkin setia memberikan persembahan, tetapi itu semua tidak menjamin ibadah kita
berkenan di mata Allah. Semua itu tidak menjamin Allah senang dengan hidup kita. So, dari situasi Yehuda ini kita akan melihat ibadah seperti apa yang Allah ingin dikerjakan oleh umatnya. Yang pertama, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang dibangun bukan atas dasar cinta pada diri sendiri. Ibadah yang berkenan pada Allah bukan ibadah yang dibangun atas dasar cinta pada diri sendiri. Yehuda di ayat 1-9 tadi kita sudah melihat Yehuda ditegur, Yehuda dihukum, Yehuda diperingatkan. Apakah mereka berubah? Ya, ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Ayat 10-15 diperlihatkan mereka kembali beribadah, mereka menyembah Tuhan, mereka memberikan persembahan dan seterusnya. Tetapi apakah mereka beribadah karena mereka sungguh-sungguh menyesali kejahatan mereka yang terjadi di masa lalu pada waktu mereka melakukannya, mereka sungguh-sungguh melakukannya karena mereka mau mencintai Tuhan? Ternyata tidak. Karena yang mereka cintai ketika mereka melakukan ritual-ritual ibadah itu semua adalah diri mereka sendiri. Mereka sudah ditegur, mereka sudah dihukum, mereka sudah diperingatkan. Maka mereka melakukan perubahan dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya hukuman yang lebih besar tidak ditimpakan kepadaku. Artinya mereka melakukan itu semua untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman Allah yang lebih besar. Mereka melakukan itu semua karena mereka mencintai diri sendiri. Aku tidak mau dihukum, aku tidak mau jadi susah, aku tidak mau mendapatkan penderitaan itu. Maka aku mau melakukan ini. Dengan kata lain, ketika mereka beribadah, mereka bukan beribadah karena cintanya pada Allah, tetapi karena cintanya pada diri mereka sendiri. Ketika ibadah itu mereka lakukan atas dasar cinta pada diri sendiri. Ibadah itu berlangsung tetapi sekedar menjadi rutinitas. Ibadah itu dilakukan, ibadah itu berjalan, tetapi kosong, tidak ada hati yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang ini berpikir mereka sedang menyenangkan hati Tuhan, tetapi tanpa sadar yang sedang mereka senangkan adalah diri mereka sendiri. Mereka berpikir dengan mereka melakukan ritual-ritual itu Tuhan akan senang sama mereka dan Tuhan akan menjaga hidup mereka. Mereka bisa jadi berpikir, nah aku sudah beribadah, aku sudah memberi persembahan, aku sudah melayani, Tuhan pasti akan menjagaku sekarang. Tuhan pasti senang terhadap aku, Tuhan akan menjaga aku. Padahal Tuhan berkata, aku capek melihat ibadahmu. Aku jijik melihat ritualmu, kata Tuhan. Inilah yang terjadi ketika ibadah itu dibangun, ketika ibadah itu dilakukan atas dasar cinta pada diri sendiri. Seorang pria yang bernama Raymond Lisenba lahir pada tahun 1895 dan menurut catatan Raymond Lisenba ini menikah beberapa kali. Tetapi ada hal yang menarik dari pernikahannya yang terjadi berulang-ulang ini. Pada pernikahan yang pertama dicatat setelah beberapa bulan menikah, Raymond membelikan polis asuransi untuk istrinya. Tidak berapa lama kemudian didapati istrinya mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal di tempat. Karena Raymond sudah memberikan polis asuransi kepada istrinya, maka ketika istrinya meninggal, Raymond mendapatkan uang tanggungan sebesar dicatat pada waktu itu nilainya 14.000 US dollar. Kalau dikalikan tahun ini kursnya 15.000 lah katakan, puluhan juta ya. Coba dihitung ya. 14.000 dolar. Setelah istri yang pertama meninggal, dicatat di pernikahannya yang kesekian, hal yang mirip terjadi lagi. Sudah menikah beberapa bulan, dia belikan istrinya polis asuransi. Lalu tidak berapa lama, berapa bulan kemudian, istrinya didapati meninggal dalam kondisi tenggelam di bak mandi. Kalau baca kisah seperti ini, apa yang ada di dalam pikiran detektif kita? Siapa penjahatnya? Suaminya ya. Ketika istri yang berikutnya ini meninggal, perusahaan asuransi
melakukan penyelidikan. Kenapa nih orang kok istrinya meninggal terus? Dan kita harus bayar polis asuransi yang nggak sedikit kepada orang ini. Lalu dilakukanlah penyelidikan, setelah diselidiki, maka terungkaplah Raymond sendirilah yang membunuh istri-istrinya, dan dibuat seolah-olah istrinya itu meninggal karena kecelakaan. Saudara, tindakan yang awalnya kelihatan baik, dia belikan polis asuransi untuk istrinya supaya nanti kalau istrinya sakit atau istrinya kenapa-napa ada yang menanggung begitu ya, nggak perlu pusing dengan biaya dan sebagainya. Tetapi di balik tindakan yang kelihatannya baik itu ada motivasi yang jahat. Raymond tidak mencintai istri-istrinya. Dia hanya memanfaatkan istri-istrinya untuk mencintai dirinya sendiri. Setelah ketika mendengar cerita ini, kita mungkin berpikir, buset, parah banget si Raymond ini. Kok tega sih? Kok jahat amat sih? Parah banget dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Raymond Lisenbaugh memanfaatkan istri-istrinya, seperti itulah seringkali tanpa kita sadari diri kita memperlakukan Allah. Ketika kita datang beribadah kepada Allah, apakah sungguh kita datang karena kita mencintai Allah atau kita mencintai diri kita sendiri? Kita datang kepada Allah supaya kita dijaga, supaya kita dilindungi, supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Siapa yang sedang kita cintai pada waktu kita datang pagi hari ini? Pada waktu kita duduk dengan rapih di depan layar monitor kita beribadah pada pagi hari ini. Siapa yang kita sedang cintai pada waktu kita melakukan hal ini? Sungguhkah kita mencintai Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa menilai apakah ibadah kita selama ini berangkat dari cinta pada diri kita sendiri atau pada cinta kepada Tuhan. Orang lain tidak bisa menilai. Saya tidak bisa menilai. Bahkan saudara, diri kita sendiri pun seringkali bisa tidak objektif menilainya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita sebelum memulai ibadah kita. Penting sekali untuk kita sungguh-sungguh di dalam waktu teduh kita sebelum beribadah. Kita minta, Tuhan, koreksi hatiku. Kalau aku pagi hari ini datang di hadapan Tuhan karena cinta pada diriku sendiri, Tuhan, tolong koreksi. Tuhan, tolong ubahkan. Ingatkan aku akan besarnya cinta dari Tuhan, sehingga dengan kesadaran itu, cintaku padamu makin bertumbuh. Bahkan bukan cuma pada waktu kita mengambil waktu teduh sebelum ibadah. Setiap hari yang kita jalani, biarlah kita mulai dengan satu permohonan kepada Tuhan. Tuhan, ketika aku memulai hari ini, tolong aku, supaya hidupku hari ini menjadi ibadah di hadapan-Mu, menjadi ungkapan cintaku buat Tuhan. Karena tidak mungkin juga kita mempersiapkan hati kita untuk mencintai Tuhan hanya dalam waktu 1-2 menit sebelum ibadah dimulai. Sementara hari-hari lainnya kita hidup untuk mencintai diri kita sendiri. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan bukan dibangun atas dasar cinta pada diri sendiri, tetapi cinta pada Tuhan. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan untuk terus mengkoreksi hati kita dan untuk terus menolong kita memiliki rasa cinta sama Tuhan. Dan inilah hal yang kedua. Ibadah yang berkenan pada Tuhan adalah ibadah yang dibangun atas dasar cinta kita pada Tuhan. Kalau kita bicara tentang cinta, kita perlu bukti. Apa bukti kita mencintai seseorang? Apa buktinya kita mencintai seseorang? Apa buktinya kita mencintai pasangan kita? Setelah ada banyak hal yang bisa kita katakan begitu ya. Buktinya adalah saya lakukan ini, saya lakukan itu. Tetapi satu hal yang mungkin jarang kita pikirkan, salah satu bukti cinta adalah kita akan belajar mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai itu. Salah satu bukti cinta adalah kita akan belajar mencintai apa yang dia cintai.
Kita akan belajar menyukai apa yang Dia sukai. Saudara, apa yang Tuhan cintai? Mari kita buka Yesaya 61 ayat 8. Yesaya, di kitab yang sama, Yesaya 61 ayat 8. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. Yesaya 61 ayat 8a. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku Tuhan mencintai hukum. Sudah kata hukum di dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata mishpat. Dan seringkali mishpat ini memang diartikan sebagai hukum. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kata mishpat itu sendiri lebih tepat jikalau diartikan kata mishpat itu memiliki makna bukan sekedar hukum, tetapi memiliki makna memutuskan atau memperlakukan orang lain dengan adil. Dengan adil berarti memperlakukan orang sesuai dengan apa yang pantas untuk diterima oleh orang itu, terlepas dari status sosialnya. Kalau dia melakukan kejahatan, yang pantas untuk dia adalah menerima hukuman, terlepas dari dia ras apa status ekonominya, apa status sosialnya di masyarakat. Kalau dia lakukan kejahatan, yang pantas untuk dia terima adalah hukuman. Tapi kalau dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang baik, maka apa yang pantas untuk dia terima adalah penghargaan, rasa hormat, dan seterusnya. Dan inilah yang Tuhan katakan. Allah menyatakan isi hatinya, aku mencintai keadilan. Ketika mishpat ini dikerjakan, terciptalah kehidupan yang teratur, terciptalah kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dan Allah berkata, aku mencintai hidup yang seperti itu. Tuhan Allah Yehuda mencintai kehidupan di mana keadilan itu ditegakkan. Maka ketika umat Allah ini, ketika Yehuda abai terhadap kondisi anak-anak yatim dan janda-janda, ketika umat Allah justru memperparah penderitaan orang-orang yang kesusahan ini, orang-orang yang tertindas ini, Allah marah dengan mereka. Allah membuang mukanya dari orang-orang yang menyebut diri umat Allah itu. Karena Tuhan mencintai kehidupan yang adil. Seorang profesor teologi yang bernama Timothy Keller, suatu kali dia menceritakan pengalamannya bersama dengan salah seorang mahasiswanya yang bernama Mark Gornick. Seketika Tim Keller sedang berada di tempat fotokopi, dia berpapasan dengan Mark Gornick, dan tiba-tiba Mark Gornick ini mengatakan satu keputusan kepada dosennya ini. Mark berkata, Pak, beberapa waktu ke depan saya akan pindah tempat tinggal ke daerah yang daerah itu bernama Sandtown, kota pasir ya, Sandtown. Setelah apa yang membuat keputusan Mark menjadi aneh adalah Sandtown adalah kota yang penduduknya mayoritas berkulit hitam, orang Negro Amerika begitu ya, berkulit hitam, daerah yang miskin, daerah yang rawan tindak kriminal, daerah yang sudah begitu rusak oleh karena narkoba. Di dalam kota Sandtown ini, di pinggiran jalan, orang akan sangat mudah menemukan botol-botol kaca minuman keras yang sudah pecah, yang sudah hancur. Dan bukan cuma menemukan botol yang sudah hancur, di pinggir jalan kita juga akan mudah menemukan orang-orang yang tergeletak tidur di sana, hidupnya juga sudah hancur. Dan Mark Gornick adalah seorang Amerika kulit putih, berkacamata, dan penampilannya adalah seperti orang baik-baik begitu. Bisa dibilang seperti orang yang bisa dikerjain begitu. Maka ketika Tim Keller mendengar keputusan mahasiswanya ini untuk pindah ke Sandtown, orang kulit putih masuk ke komunitas orang kulit hitam penuh dengan tindak kriminal dan narkoba, ini keputusan yang aneh. Maka Tim Keller bertanya kepada dia, kenapa kau mau pindah ke sana? Satu jawaban Mark, dia menjawab, saya pindah untuk mengerjakan keadilan, dia bilang. Seketika Mark Gornick menceritakan masa-masa awalnya di Sandtown, dia berkata posisi saya serba sulit di daerah itu.
Orang kulit hitam curiga sama saya, menganggap saya polisi yang sedang menyamar, menyelidiki kasus narkoba. Tetapi para polisi pun curiga sama saya, berpikir saya ini bandar narkoba. Orang kulit putih di tengah-tengah lingkungan orang kulit hitam. Sedangkan tetapi setelah 9 tahun, Mark Gornick pindah ke Sandtown, melayani di sana, menjangkau orang-orang di sana. Surat kabar Baltimore Sun, surat kabar kota Baltimore, menuliskan satu artikel dengan judul seperti ini. 9 tahun seorang pendeta memperkaya lingkungan yang miskin, menerangi Sandtown untuk dapat memiliki visi. Dan setelah 9 tahun Mark Gornick harus pindah ke tempat yang lain. Tetapi sebelum dia meninggalkan kota ini, ada banyak orang yang sudah merasakan kasih Tuhan. Mereka yang tadinya hidupnya hancur tanpa pengharapan karena narkoba, karena minuman keras, karena pergaulan. Tetapi selama pelayanan Mark Gornick ini, satu orang kulit putih yang berbeda ini, sudah kota ini dikatakan punya pengharapan yang baru untuk memiliki visi yang baru ke depan. Setelah apa bukti cinta kita sama Tuhan? Bukti cinta kita sama Tuhan adalah kalau kita mau berjuang mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Jikalau Tuhan sudah berkata, aku mencintai hukum, aku mencintai kehidupan yang adil, aku mencintai kalau umatku memperhatikan sesamanya. Maka ini adalah satu ungkapan yang tidak bisa kita abaikan. Kalau kita mengaku aku mencintai Tuhan, tetapi kita mengabaikan apa yang Tuhan cintai, saudara, cinta kita adalah cinta yang palsu. Kita mencintai Tuhan demi diri kita sendiri, bukan Tuhan yang kita cintai kalau begitu. Tuhan berkata, aku mencintai keadilan, maka keadilan itu juga lah yang harus kita kerjakan sebagai bukti cinta kita sama Tuhan. Maka kalau kita mau memeriksa apakah ibadah yang kita jalani hari ini berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kita memeriksanya? Mulailah dengan memeriksa, apakah aku sudah mencintai apa yang Tuhan cintai? Apakah aku sudah membuka mataku dan mengulurkan tanganku untuk membantu orang-orang di dalam kesusahan mereka? Atau aku terus menutup mata, aku terus menyilangkan tangan di depan dadaku, mengabaikan mereka yang Tuhan cintai. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ini ada banyak orang yang kondisi hidupnya tidak sebaik kita. Kita mungkin berpikir setelah beberapa bulan masa pandemi ini, kita mungkin berpikir, waduh hidupku serba susah. Aku kehilangan ini dan itu, aku tidak bisa lagi punya penghasilan seperti dulu waktu aku masih bekerja, atau waktu pekerjaanku masih belum terdampak pandemi. Hidupku sekarang susah. Tetapi Bapak Ibu, sadarkah kita ada banyak orang yang kondisinya tidak sebaik kita? Mereka bukan cuma kehilangan penghasilan, bukan cuma penghasilannya berkurang, tapi bahkan mungkin pekerjaannya juga hilang. Ada orang-orang yang bukan cuma kehilangan pekerjaan, tetapi kehilangan anggota keluarga karena pandemi ini. Ada orang-orang yang di dalam masa pandemi ini hidupnya jatuh begitu dalam. Ketika kita melihat mereka, ketika kita tahu orang-orang itu, apakah kita sekedar bersyukur, aduh syukur Tuhan masih memelihara aku? Padahal Tuhan mengatakan pagi hari ini yang aku cintai adalah keadilan. Yang aku cintai adalah jikalau umatku membuka mata mereka terhadap orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan belas kasihan mereka dan menolong orang-orang itu. Jikalau Tuhan memandang jahat umatnya yang abai terhadap orang-orang yang susah, ini jadi peringatan yang serius buat kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam kejahatan yang sama. Kita perlu membuka hati kita perlu membuka mata kita perlu mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Jangan lagi berpikir, ya gimana mau menolong, aku sendiri susah.
Tapi saudara, ingatlah bahwa ada banyak orang yang situasinya tidak sebaik diri kita. Dan mereka membutuhkan perhatian kita. Mereka membutuhkan belas kasihan kita. Jika untuk banyak hal kita menuntut keaslian, Allah lebih lagi. Dia jijik melihat kepalsuan dalam diri umatnya. Allah tidak suka melihat umatnya bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Tetapi di dalam hatinya, yang dia cintai hanya dirinya sendiri. Allah tidak berkenan dengan ibadah yang hanya satu sisi. Artinya ibadah yang hanya kita memuji-muji Tuhan lewat nyanyian kita. Tetapi di sisi yang lain kita tidak peduli dengan keadilan. Kita tidak peduli dengan orang-orang di dalam pergumulan dan penderitaan mereka. Allah mau kita menjadi umatnya yang terus belajar dan terus berjuang untuk mencintai Dia dengan mencintai apa yang Dia cintai. Oleh karena itu, jikalau kita ingin ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita menggeser arah cinta kita. Tidak lagi mencintai diri kita sendiri, tetapi kita mau belajar mencintai Allah yang sudah lebih dulu mencintai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. My